Halo, apa kabar Indonesia? Kabar terbaru Indonesia Live. Kami hadir untuk menyajikan kabar-kabar terbaru untuk Anda yang ada di seputar tanah air Indonesia. Sampai unit. Alhamdulillah, Ariel terdeteksi masih hidup usai tim SAR Swiss kerahkan sensor paling canggih di Sungai Aar. Pencarian terhadap Emeril Han Mumtaz alias Ariel, putra sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kembali dilanjutkan pada Minggu 5 Juni 2022 pagi pukul 8.30 waktu Swiss. Untuk mencari Ariel yang terseret arus Sungai Aar, Ben, Swiss saat tengah berenang di sungai pada Kamis, 26 Mei 2022. Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Hadad mengatakan, pencarian Ariel pada hari ini akan kembali melibatkan drone. Pesawat tanpa awak tersebut akan menelusuri aliran sungai dari udara untuk mendeteksi keberadaan Ariel. Drone yang akan digunakan pada hari ini itu drone yang berbeda. Drone yang kemudian dia akan terbang rendah sepanjang aliran dengan teknologi tertentu. Dia bermanuver kemudian melihat jengkal demi jengkal dari topografi sungai, kata Mulyaman Hadad dalam konferensi pers secara daring. Sebelumnya tim SAR setempat juga telah mengerahkan drone pendeteksi panas untuk mencari keberadaan putra Ridwan Kamil yang berusia 23 tahun itu. Namun penggunaan drone thermal dirasa tidak efektif mengingat suhu sungai Aar saat ini yang menyentuh 16 derajat Celcius. Jadi karena thermal itu tidak bisa terdeteksi, efektivitas drone thermal itu menjadi berkurang, ungkapnya. Pencarian Ariel pada Sabtu ini lebih diintensifkan dengan mengerahkan sejumlah perlengkapan. Tim SAR Swiss juga yakin bahwa pada akhir pekan ini kemungkinan Ariel ditemukan lebih tinggi. Pasalnya saat Sabtu Minggu, banyak masyarakat lokal yang berenang di Sungai Aar dan mereka bakal membantu pencarian Ariel. Kemarin kami juga diinformasikan oleh pihak SAR bahwa hari Sabtu dan Minggu ini probabilitasnya juga lebih tinggi. Karena biasanya hari libur Sabtu dan Minggu hampir semua orang terjun ke sungai sehingga kemudian petugas SAR itu dibantu oleh kehadiran orang-orang itu ke sungai, ujar Mulyaman Hadad. Pencarian terhadap putra pasangan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratia itu akan difokuskan pada area Walense yang mencakup sepanjang 8 km Sungai Aar. Ariel mengalami musibah terseret arus di Sungai Aar, Ben, Swiss pada Kamis, 26 Mei 2022, sekitar pukul 9.40 pagi waktu setempat. Ariel tengah berenang bersama rekan dan keluarganya sebelum putra sulung Ridwan Kamil yang baru berusia 23 tahun itu dihanyutkan arus Sungai Aar. Kehadiran keluarga Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil di Swiss guna mencari perguruan tinggi tempat untuk Ariel melanjutkan jenjang pendidikan pasca sarjananya. Pihak pemerintah melalui KBRI maupun tim SAR Swiss melakukan berbagai upaya untuk menemukan Ariel putra Ridwan Kamil. Salah satu yang cukup mencuri perhatian tentu saja dengan digunakannya teknologi canggih berupa drone dan gunakan cadaver dog. Alasan tim SAR gunakan cadaver dog untuk cari jasad Ariel di Sungai Aar bisa mengendus 30 meter di bawah air. Untuk mencari jasad Ariel anak Ridwan Kamil yang tenggelam di Sungai Aar sejak Kamis, 26 Mei 2022, tim SAR di Kota Ben menggunakan anjing pelacak khusus, yakni cadaver dog.
Cadaver dog adalah anjing yang dilatih untuk mencium bau sisa-sisa manusia. Hidung anjing sangat mampu menemukan dan membedakan berbagai aroma, termasuk bau yang tidak bisa dikenali oleh hidung manusia. Melansir tes Prucepets, anjing memiliki sekitar 200 juta reseptor penciuman di hidung. Itu artinya, indera penciuman mereka 40 kali lebih besar daripada manusia. Inilah yang memungkinkan anjing untuk mengendus segala sesuatu seperti bom, obat-obatan dan daging manusia yang hidup dan mati. Bahkan, mereka bisa mencium emosi manusia. Namun, tidak semua hidung anjing memiliki indera penciuman yang sama. Anjing gembala Jerman atau German Shepherd merupakan jenis umum Cadaver dog karena memiliki sekitar 225 juta reseptor penciuman. Sementara anjing ras Dachshund memiliki reseptor hampir 125 juta. Dan, semakin banyak reseptor yang dimiliki anjing, semakin cocok mereka untuk menemukan jasad manusia. Mengatakan jika Cadaver dog bisa mendeteksi tubuh manusia yang tenggelam. Tubuh manusia yang tenggelam lebih sulit ditemukan karena bergerak dalam 3 dimensi. Saya telah melihat Cadaver dog menemukan mayat manusia dalam jarak 1 meter dan mereka cukup akurat di kedalaman sekitar 15 meter air, kata Lorna, dikutip Hobbs ID dari PHYS pada Sabtu, 4 Juni 2022. Penelitian Lorna telah membuktikan bahwa anjing hanya bisa benar-benar efektif jika diturunkan ke permukaan air untuk memperjelas aroma. Oleh karena itu, akses ke air, baik dari tepi sungai atau perahu sangat penting untuk keberhasilan pencarian orang tenggelam. Jika sisi perahu terlalu tinggi, anjing tidak akan bisa mencium bau air, kata Lorna. Yang mengagetkan, berbagai komunitas di sekitar Sungai Ar ikut bantu cari Eril anak Ridwan Kamil agar segera ditemukan. KB Riben mengungkapkan, berbagai komunitas di sepanjang bantaran Sungai Ar, Swiss, ikut membantu pencarian Emeril Khan Mumtaz alias Eril, anak Ridwan Kamil yang hilang di sungai tersebut. KB Riben menuturkan, polisi maritim Ben memastikan bahwa berbagai komunitas di sepanjang bantaran Sungai Ar telah terinformasikan dengan baik untuk memperluas keterlibatan unsur masyarakat dalam upaya pencarian. Beberapa komunitas yang ikut dalam pencarian Eril seperti klub pendayung, klub memancing, dan komunitas berkebun. Menurut KB Riben, pencarian Eril masih terfokus pada area di antara 2 pintu air, serta patroli intensif di wilayah setelah pintu air kedua. Menurut perkiraan, kondisi cuaca di kota Ben pada beberapa hari ke depan diprediksi akan hujan, dengan badai di area pegunungan, tulis KB Riben dalam siaran persnya. Polisi maritim Ben akan melanjutkan pencarian intensif besok hari dengan metode yang sama dengan sebelumnya yakni patroli darat, perahu, drone, papar KB Riben. Keputusan menggunakan penyelam sangat situasional karena kondisi alam yang tidak menentu, lanjut KB Riben. Upaya pencarian Eril oleh tim SAR melibatkan unsur polisi, polisi maritim, dan pemadam kebakaran, serta didukung oleh pemerintah kota Ben, ujar KB Riben. Upaya pencarian intensif ini masih berlangsung dan akan terus dilanjutkan, sambung KB Riben. Sementara itu, Interpol terbitkan Yellow Notice pencarian Eril putra Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Ar. Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional, atau Interpol telah menerbitkan Yellow Notice atau peringatan kuning. Penerbitan Yellow Notice terkait insiden hilangnya putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril saat berenang di Sungai Are, Swiss. Ya betul, Interpol sudah merilis Yellow Notice Eril, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan. Dedi menjelaskan terbitnya Yellow Notice tersebut membuat seluruh negara yang tergabung Interpol kini telah menerima informasi hilangnya Eril. Dari Interpol pusat yang ditujukan kepada seluruh anggota Interpol dunia, ujar Dedi. Dedi menambahkan penerbitan Yellow Notice yang diajukan National Central Bureau, NCB, Interpol Polri ini merupakan salah satu upaya Polri untuk turut ikut membantu pencarian Eril. Polri bekerja sama dengan Interpol, Kepolisian Swiss dan KBRI setempat terus memantau secara aktif perkembangan di lapangan, jelas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih merasa bersedih dengan belum diketemukannya dari Bapak Ridwan Kamil, yaitu Ananda Eril. Mudah-mudahan Allah mendengar dan menjabahinya agar segera ditemukan
dalam keadaan sehat dan selamat. Ananda Eril, saat ini dia sudah 7 hari, tapi dalam penglihatan Bunda masih sama, dia masih hidup, masih di tangan orang yang menolongnya. Mudah-mudahan kalau Bunda tidak salah, karena Bunda juga manusia biasa ya, juga seperti semua yang diciptakan Allah di atas bumi ini, karena masih hidup ya, penuh luput salah dan dosa. Mohon maaf kalau kata-kata Bunda ada kekeliruan. Ananda Eril, dia masih hidup. Insya Allah mungkin Bunda akan menggambarkan di mana letaknya, tapi atas izin Allah. Tapi jika itu salah, ya Bunda mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi jika itu benar, bersyukur alhamdulillah, karena itu mujizat Allah. Tapi mohon bantuannya ya sekarang semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Walaupun kita tak kenal, walaupun kita tidak bersaudara, tapi mohon doanya. Ananda Eril saat ini memang dia lupa ingatan, dan dia seperti orang tak bernyawa tapi hidup, hanya bahasa mata, karena dia tidak mengenal siapa dirinya. Hingga yang menolong dia pun mau menanyakan sesuatu tuh kesulitan gitu. Seandainya nanti Allah berkenan dan izinkan, dia sedikit saja dia berbuka suara dan sedikit ingat aja, kita bersyukur dulu. Quran ini menjadi saksi, demi Allah aku menggambarkan atas izin-Mu ya Allah, di mana letak Ananda Eril nantinya akan diketemukan ya. Cuman Bunda hanya minta mohon doanya semuanya nih ya. Sebenarnya Bunda tidak bisa menggambar, entah kenapa malam ini Bunda ingin sekali menggambar. Ini seperti ini ya. Ini tempat, ini sungai. Ini sungai ya. Sepanjang ini sungai. Ini tempat Eril saat dia mau naik. Di sini tapi di saat dia ini kakinya kram, dia berenang di sini. Ini air ya, tetap ya. Di sini Ananda ini sudah tangannya nih. Ini ke atas minta tolong. Nih Ananda Eril ini dia kakinya sebelah kanan kram. Nah, ini yang dia tadinya mau menanjat ke sini karena saudaranya sudah di atas. Ini terus sampai di sini nih ada jembatan. Ini jembatan. Dia ngambang ini udah sampai di sini, melewati dari jembatan ini. Ini sudah terlalu jauh ini. Nih. Ini sudah jauh ini. Ini air ini udah jauh dari tempat dia. Di sini dia sebelum ini dia sudah terbentur batu. Ini ada batu yang membentur kepalanya. Tapi dia masih belum, istilahnya masih sadar. Lama-lama kelamaan ini dia pusing. Di sini pusing, ini dari dia jatuhnya kebentur ini. Nah, dia sudah mulai pusing ini ke sini. Ada seorang laki-laki, umur hampir kurang lebihnya 60-an. Dia sedang di sini nih, di pinggiran sini dia sedang memancing. Tapi kail ini baru saja diceburkan. Dari sini Eril ini sudah mengambang ke sini. Tanpa dia sadarin, orang ini sampai menceburkan diri, menolong si Eril, Ananda Eril ini.
Nah, dibawa ke atas, hingga ke atas, naik ke daratan. Nah, di sini dia membawa saudara Eril ini, Ananda Eril ini untuk ke rumahnya. Ini jauh masih. Dirangkul di seperti ini karena dia tidak kuat dengan membopong, tapi dia rangkul, dia ini kan sambil akhirnya dibawa ke rumah. Ini masih jauh, hampir ke hulu ini. Nah, sebelah sini ini udah lautan. Dari sini dia bawa pulang. Sini pohon, semacam kayak hutan. Ini pohon. Di sini sama hutan, ini hutan. Tapi hutannya bukan kayak hutan di sini yang sepi. Hutannya berhantu kalau orang sini mah. Ini hutan. Di sini letak rumah dia. Ini sekitar 10 kilo, antara 10 kilo 15 kilo. Ini rumah beliau, rumah bapak itu. Ini di sini jarang rumah ini. Ini pohonan semua ini. Ini di sinilah. Nah, kalau dari dia terbawa hanyut, hampir sekitar 70 lah, 75. Kalau mau mencari ini, aku ini setengahnya melihat nama desa itu. Nama desa itu dengan huruf pertamanya itu L. Desa itu namanya L. Tapi dengan bahasanya bahasa Inggris yang kurang saya mengerti di situ. Tapi kalau rumahnya di sebelah sini. Dari sini ini ke rumah orang lain itu jauh juga jaraknya. Bagi relawan ataupun anggota yang membantu pencarian Eril, tolong dari kejadian itu, dari kejadian di mana hampir 75-an itu dia diketemukan orang tua itu, coba tolong cari ke daratan sekitar 15 km. Ada rumah. Insya Allah, Allah tunjukkan. Gitu. Jadi rumah ini di sini. Yang jelas yang rumah ini nih di sini. Walaupun ini hutan. Cuma nama desanya ini, mudahan bagi yang mau membantu akan ditunjukkan. Tapi bukan di sungai ya, maaf. Bukan di sungai lagi. Dia karena dia di rumah orang itu. Dan desanya, terutama desanya namanya. Kalau aku bisa menyebutkan nama desanya, mungkin akan aku sebutkan. Tapi aku yang kulihat itu depan dari hurufnya tuh L, itu aja. Belakangnya apa aku kurang tahu. Itu ada di situ. Saya lihat kondisi Eril. Dia hidup tapi diam, tidak bisa bicara karena satu merasakan. Memang orang itu merawat. Seperti dia iniin air hangat dengan handuk. Karena di sini gumpalan darah. Tapi kadang masih nggak sadar. Terus sadar tapi hanya membuka mata. Orang itu baik. Menyuapin. Dia anggap itu seperti anaknya. Yang saya lihat, mudah-mudahan Allah berikan mujizatnya kepada yang membantu mencari. Tapi seperti inilah. Buat semuanya, mohon doanya agar segera diketemukan. Bunda hanya memohon doa untuk Ananda Eril.